Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kuputuskan menyerahkan hidupmu, tegakkanlah tugas panggilanmu. Walau dihina dan menanggung duka, kuputuskan mengabdi bagiku. Seperti Bapa mengutusku, kuutuskan merawat orang sakit, hiburkanlah hati yang mengeluh, bersiaplah terima mahkota duri, kuutuskan berkorban bagiku. Seperti Bapa mengutusmu, kuutuskan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Markus pasal 9 ayatnya yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditekankan oleh Yesus Kristus jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak duniawi. Ketika seseorang ingin menjadi seorang yang besar atau menjadi orang yang akan memerintah banyak orang, mereka sering sekali mempergunakan tangan yang keras. Mereka memaksakan kehendak mereka supaya mereka menjadi sosok yang terpandang. Tetapi Yesus Kristus tidak mengajarkan hal yang demikian kepada orang Kristen. Malahan lihatlah hal yang terbalik yang ternyata yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam teks ini. Barang siapa yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bagi kita ini adalah perkara yang sulit untuk dipahami. Bagaimana mungkin aku menjadi yang terdahulu ketika aku melayani sesamaku? Saudaraku yang terkasih, apakah ada kehormatan seseorang dalam jabatannya ketika ia tidak melakukan fungsinya? Ketika seseorang mendapati tanggung jawab yang besar, ia ternyata harus melakukan tanggung jawabnya itu sebagaimana ia berfungsi. Jika ia tidak memiliki fungsi apapun, apakah yang boleh dibanggakan dari dirinya? Tetapi Yesus Kristus ingin menekankan satu hal, bahwasanya ini menghantarkan seseorang kepada puncaknya karena dia melakukannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Bukan karena terpaksa, bukan karena akan dibayar dan lain sebagainya. Yesus menekankan ini menjadi teladan bagi kita supaya kita memahami bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Saudaraku yang terkasih, ini menjadi prinsip yang ditegaskan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, karena di antara mereka ketika mereka sedang berjalan, di antara mereka
asik mempersoalkan siapakah yang akan lebih tinggi di antara mereka. Tidak dikatakan dalam teks kita hari ini siapakah di antara murid-muridnya yang mempersoalkan itu di tengah jalan terkait tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Apakah itu Petrus, apakah itu Yohanes, dan lain sebagainya. Tetapi Yesus ingin mengatakan satu hal, perkara yang terbesar, menjadi orang yang tinggi, menjadi orang yang nomor satu, ternyata merujuk kepada apa yang dia kerjakan. Mari kita sungguh-sungguh melakukan tugas panggilan kita, sehingga lihatlah bagaimana cara dunia menghargai saudara. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, yang tidak menginginkan kesombongan dalam diri kami, yang menginginkan kerendahan hati hidup dalam kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya kami mengerti bahwa kami tidak berorientasi untuk meninggikan diri, tetapi sungguh-sungguh merendahkan hati kami, dan kami nyatakan dalam hal melayani satu sama lain. Ubah kami Tuhan, supaya kami tidak hanya mementingkan diri kami, tetapi kami mementingkan Allah dalam hal melayani sesama kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.